Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bersilaturahim kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan silaturahim kita ini disertai hidayah dan ridhonya Allah, dan kita semua dapat ilmu yang manfaat dan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya mari kita baca Fatihah sekali lagi, ditujukan kepada saudara-saudara kita, keluarga kita yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Mudah-mudahan semuanya disembuhkan oleh Allah, dan yang sudah dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan semua amal solehnya diterima oleh Allah, semua dosanya diampuni oleh Allah, dan kita yang sedang mendoakan ini mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan iman lahir dan batin, panjang umur yang barokah, istiqomah ibadah. Suatu saat kalau dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang kami hormati, terus terang pagi ini saya sangat bersyukur dan bahagia sekali bisa hadir kembali di Masjid Al-Hidayah yang mulia dan tercinta ini. Kebahagiaan kami ini tersirat dalam sebuah kata, elok rupanya si kumbang jati, di bawah itik pulang ke kali. Sungguh tiada terkira senangnya hati, karena kita bisa bertemu walaupun di masa pandemi. Alhamdulillah. Karena itu kalau Bapak Ibu suka minum jamu, jangan lupa diaduk dengan kayu. Walaupun kita jarang ketemu, aku ucapkan tetap I love you. Ini ngaji apa pantunan? Sallallahu Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, ini ngajinya seperti yang disampaikan oleh Ustadz tadi, temanya adalah 3 perkara yang dirahasiakan oleh Allah. Ini saya kutip dalam kitab Al-Fusul Al-Ilmiyah wal Usul Al-Hikamiyah yang ditulis oleh Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau mengutip pendapatnya Sayyid Zainal Abidin Ali bin Husain radhiyallahu anhuma, cucunya Rasulullah. Beliau mengatakan, innallaha khabba'a thalathan fi thalathin. Sesungguhnya Allah merahasiakan 3 perkara yang ditempatkan di dalam 3 perkara. Nah, walaupun dirahasiakan, tapi tempatnya sudah ditunjukkan oleh Allah. Ini yang perlu kita cari. Apa itu? Pertama, khabba'a ridhahu fi ta'atihi. Allah menyembunyikan, merahasiakan ridhonya
di dalam setiap ibadah ketaatan yang kita lakukan kepadanya. Fala tahqiru min ta'atihi syai'an fala'alla ridahu fihi. Maka janganlah sekali-kali kalian meremehkan sekecil apapun ibadah ingkang kula jenengan lampahi. Siapa tahu ibadah yang ketoke sepele gak ndayani itu justru mendatangkan ridhonya Allah. Itu justru yang diterima karo Gusti Allah. Nah, yang kedua, wa khabba'a sukhtahu fi ma'siyatihi. Allah merahasiakan murkanya di dalam setiap kemaksiatan yang kita lakukan kepadanya. Fala tahqiru min ma'siyatihi syai'an fala'alla sukhtahu fiha. Maka janganlah sekali-kali engkau meremehkan sekecil apapun dosa ingkang kula jenengan lampahi kepada Allah. Siapa tahu dosa sing ketoke sepele, kesalahan yang ketoke gak patek ndayani justru mendatangkan murkanya Allah. Dan yang ketiga, wa khabba'a waliyahu atau wilayatahu fi khalqi fala takhru min ibadi ahadan fala'allahu waliyullah. Allah merahasiakan walinya, kekasihnya di dalam setiap hambanya. Jadi wali Gusti Allah ditaruh pada hamba-hamba Allah. Maka janganlah kalian meremehkan siapapun manusia yang ada di sekitar kita. Siapa tahu orang yang ketoke remeh temeh, orang yang kelihatan hina dina, orang yang kelihatannya nopo ya gak ono regane, justru merupakan salah satu waline Gusti Allah. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, 3 hal ini yang kita bahas. Nanti kalau nggak nutut ya menurut situasi dan kondisi lah ya, karena kondisinya pandemi. Pertama, Allah menempatkan ridhonya di dalam setiap ketaatan. Maka jangan sekali-kali kalian meremehkan sekecil apapun ibadah ingkang kula jenengan lampahi kepada Allah. Siapa tahu ibadah yang ketoke sepele itu merupakan ridhonya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan persoalan ini kami kemudian teringat ada satu riwayat. Pernah suatu ketika Kanjeng Nabi niku ngutus Sayyidah Aisyah untuk membeli budak di pasar. Memang zaman itu adalah zaman perbudakan, ada orang-orang yang dijual belikan di pasar seperti barang, ya. Dengan tujuan agar ada orang yang membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Nah, Sayyidah Aisyah dipesan kongkon ngolek budak sing sehat yang masih muda, ya, yang gemuk, memang harganya mahal. Tapi nek budake kuru, loro-loron, mencret, itu murah. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Begitu budak niki selesai dibayar oleh Sayyidah Aisyah, diajak pulang gurung sampai tutup omah. Kanjeng Nabi dirawuhi malaikat Jibril. Ya Muhammad, budak yang barusan dibeli oleh istrimu tolong jangan sekali-kali kau izinkan masuk ke dalam rumahmu. Loh, mengapa malaikat Jibril? Karena catatannya di sisi Allah sebagai calon penghuni neraka. Coba, catatannya budak niki sebagai calon penghuni neraka. Tak layak dan tak patut seorang calon penghuni neraka masuk ke dalam rumah Rasulullah, rumah utusan Allah yang dimuliakan oleh Allah,
yang di dalam Al-Quran disebut dengan Ahlul Bait. Keluarganya Rasulullah kan disebut Ahlul Bait. Ini kula jenengan tahlilan kan ada ayat yang menunjukkan kesucian keluarga Rasulullah dan keturunannya. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yudhhirakum tadhhira. Karena dikasih tahu malaikat koyok ngoten Bapak Ibu, Kanjeng Nabi langsung medal nyegat ojo sampai budak ini mancik ke dalam rumah Rasulullah. Begitu sampai di hadapan Rasulullah, budak ini kan dikasih tahu, hari ini kamu nggak usah ikut saya, silahkan lanjut untuk pulang. Budak niki bareng dikandani Kanjeng Nabi mboten angsal ikut bersamanya, langsung nuwangis mesti meneng-meneng Bapak Ibu. Karena napa? Harapannya kepingin menjadi keluarga besar Rasulullah, kepingin mendapatkan syafaat langsung dari Rasulullah, kepingin menjadi bagian dari Ahlul Bait. Ternyata harapannya pupus berdasarkan larangan siapa tadi? Malaikat Jibril. Loh, delok budak nangis nih Rasulullah langsung bilang, hari ini kamu tidak menjadi budak lagi, tapi saya merdekakan menjadi orang bebas. Tapi mulia ojo melo aku. Niki karepe nggih meksa. Nangis gak meneng-meneng, akhirnya Rasulullah itu mengesahkan. Apa mengesahkan ya? Mengesahkan itu ya mengesahkan. Mengesahkan itu tidak mentala. Gak mentolo. Akhirnya Kanjeng Nabi niku dalam riwayatnya kepingin ngasih kenang-kenangan Bapak Ibu, agar hatinya menjadi bahagia. Rasulullah langsung melebet griya mencari sesuatu yang berharga yang bisa dibuat untuk membungahkan, menyenangkan hatinya. Ternyata Rasulullah niku di dalam rumahnya tidak ada sesuatu pun yang bisa diberikan, tidak ada barang yang berharga, kecuali beliau hanya menjumpai ada sebutir ono kurma siji ndil. Ngerti ndil Pak? Ndil niku napa Bu? Wong Jawa niku kakek siji ya wis, kakek ndil kurang lega Pak. Siji kurma niki akhirnya dibawa keluar, kemudian dikasihkan budak ini sambil mengatakan, semoga satu buah kurma ini kelak bermanfaat bagi kehidupanmu di masa mendatang. Lho ngoten niku budak niki nangis, akhirnya pamit mulih. Kurma pemberian Kanjeng Nabi wau Bapak Ibu di pinggir jalan sambil meratapi nasibnya, nangis. Rasulullah nggak mengizinkan itu, akhirnya dikerikiti, napa dikerikiti nih? Dia mentitilinya, dititili, nggar titik, akhirnya tinggal separuh. Dilalah tinggal separuh niki dadak di pinggir jalan, ada seorang pengemis yang kelaparan yang memintanya. Karena tidak ada sesuatu pun yang diberikan kecuali hanya separuh buah kurma sisa pemberian Rasulullah tadi, itulah yang diberikan. Nah, hanya separuh buah kurma yang diberikan itulah menyebabkan malaikat Jibril turun yang kedua kalinya. Ya Muhammad, loh jenengan rawuh malih malaikat Jibril. Iya, aku teko maneh. Beto nopo? Ya nggo wahyu masa ono malaikat nggo lemper. Kira-kira apa? Ya Muhammad, nggih. Budak yang barusan kau suruh pulang tadi, tolong panggil lagi kemari. Masya Allah, jenengan itu pun disekat-kat. Katanya tadi suruh pulang, sekarang disuruh manggil kemari. Dia sudah pergi jauh, saya nggak tahu. Pokoknya golek ono iki perintah Gusti Allah. Apa yang sebenarnya terjadi? Nah niki. Akhirnya malaikat jawab, budak tadi catatannya telah dirubah oleh Allah, yang semula sebagai calon penghuni sekarang dirubah oleh Allah menjadi calon penghuni surga. Apa yang menyebabkan catatan itu berubah? Nah ternyata dijawab oleh malaikat Jibril, karena dia
di pinggir jalan bersodakoh dengan separuh buah kurma sisa pemberianmu tadi kepada seorang pengemis yang kelaparan, dan itu bersamaan dengan ridhone Allah, diterima karo Gusti Allah. Itulah yang menyebabkan catatan itu berubah. Subhanallah. Nah ini Bapak Ibu. Jadi ini kemudian ini namanya asbabul wurud. Kalau Al-Quran namanya asbabun nuzul, peristiwa yang menyebabkan kemudian Rasulullah menyampaikan sebuah hadis, menyampaikan dawuh ittaqun nara walau bisyikki tamrotin, jagalah dirimu dari sentuhan api neraka meskipun dengan separuh buah kurma, ya. Jadi memang karena dia tidak punya apa-apa kecuali hanya separuh buah kurma, itulah yang kemudian disodakohkan. Jadi sodakoh itu memang sesuai dengan kemampuan, ya. Jadi kalau di dalam pembahasan ilmu kalam, ulama ahlut tauhid, ulama mutakalimin berdebat, apakah takdir yang sudah digariskan oleh Allah ini masih ada kemungkinan bisa dirubah atau tidak. Hampir seluruh ulama, baik aliran Qadariyah, Mu'tazilah maupun Ahlus Sunnah wal Jamaah, kecuali aliran Jabariyah, mengatakan bahwa takdir Allah sangat mungkin bisa dirubah. Salah satunya adalah dengan sodaqah. Karena itu kemudian Rasulullah dawuh di dalam hadisnya yang lain, as-sodaqatu tadfa'ul bala, sodaqah itu bisa menolak bencana dan musibah, bukan hanya dunia tapi nanti musibah di akhirat. Karena itu nanti bisa dilihat dalam surat Al-Munafikun ayat terakhir, Allah berfirman begini, Allah menceritakan terkait dengan kondisi situasi ahli kubur. Mereka semua menjerit menangis karena dahsyatnya siksa kubur. Lantas mereka serentak menyatakan begini, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas solihin walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Tambah turu kabeh. Iki turu apa krungokno? Bapak Ibu, kalau panjenengan semua terserang batuk, tangan dan kaki cepat kencangkan. Kalau jam segini sudah terasa ngantuk, wajar krono gurung sarapan. Biasanya kan nonton sarapan ya. Ini pandemi ini duka, mungkin dibungkus besok. Sallallahu Muhammad. Ahli kubur kemudian mengadu kepada Allah, ya Allah, mbok inggih kula niki jenengan uripaken malih ten donya walaupun sebentar saja. Jika engkau perkenankan permintaan kami, hidup kembali ke dunia. Mereka tidak mengatakan saya akan haji tiap tahun, umroh tiap bulan, mboten ngoten. Tapi mereka mengatakan fa'as-sodaqo, kami akan menjadi orang yang ahli. Nuh coba. Jadi sodaqo itu bisa menjadi benteng, tameng siksa kubur maupun siksa akhirat. Bahkan bisa merubah takdir yang jelek menjadi takdir yang baik. Cuma iki gampang diomongno tapi dalam prakteknya tidak semudah yang kita ucapkan Bapak Ibu. Ngapunten saestu. Pemane pas poso-poso bulan Ramadan ngoten niku, enak-enak istirahat turu awan, dilalah ono tamu ndodok. Assalamualaikum. Dikira tamu penting bang didelok dadak wong ngemis. Ndodok-ndodok. Ya Allah, ngoten niku nek ati gak noto, Pak. Arep kedhek 2000 gak sida mergo mangkel kedhek 100 sampai muni pisan. Mlaku-mlaku golek ciplukan. Samane wong ayu tapi sayang jalukan. Nah, jare sing wis kurang asem, ngek 100 sing ngomel langsung dibales. Godhong pupus dipangan codot, ngek 100 kaken cocot. Lah. Ya Allah.
Oleh karena itulah kembali kepada materi tadi Bapak Ibu, Allah merahasiakan ridhonya di dalam setiap ketaatan. Maka jangan sekali-kali meremehkan sekecil apapun ketaatan yang kita lakukan kepada Allah. Siapa tahu ibadah yang kita sepele tadi ternyata mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kula jenengan Masya Allah nggih, bahasanya nggih, jangan pernah merasa lebih baik dari yang lain. Karena ibadah kula jenengan ini dimiasi mana? Apakah karena sholatnya, arkan zakatnya, apa karena haji puasa? Gak tahu mana yang akan diridhoi dan diterima oleh Allah. Nah sekarang Bapak Ibu, ada satu ibadah yang pasti mendatangkan ridhonya Allah. Nah ini yang perlu kula jenengan garis bawahi bersama. Nek sholat, zakat, puasa, haji kula jenengan gurung karuan diterima. Ini ada ibadah yang pasti dijamin, yang garansi itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mesti diterima. Apa itu? Yaitu berbakti kepada orang tua. Kanjeng Nabi dawuh, ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya kedua orang tua. Begitu pula sebaliknya, murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Nah ini, jadi karena Allah sudah menempatkan dan Rasulullah bilang begitu, maka ada satu ibadah yang pasti diridhoi oleh Allah, yaitu membahagiakan orang tua. Makanya Bapak Ibu, ini ada kitab namanya Irsyadul Ibad. Ini kitab yang sangat populer di pondok pesantren yang ditulis oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Ngapunten, saya tanya niki sampai jam pinten, Mbah? Loh, temenan tak gayang. Soalnya rata-rata kalau nek ngaos atau khutbah dimanapun masjid itu mesti Ustaz mangke singkat mawon ning ngimami surate aja dawa-dawa wiritane gak suwi-suwi. Wah seneng tambahan aku. Nggih. Ya Allah, alhamdulillah. Semoga manfaat barokah dan kita semua selalu dijaga, dilindungi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab ini diceritakan Bapak Ibu, pernah suatu ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalam itu dapat wahyu dari Allah, disuruh datang ke pinggir samudra, lautan, karena Allah akan menunjukkan salah satu kebesaran dan kekuasaannya. Akhirnya Nabi Sulaiman itu medal untuk mengelilingi lautan dan samudra, tidak sendirian, tapi mengajak pasukannya yang terdiri dari jin dan manusia. Ya. Nah ada hamba Allah yang soleh, yang dikenal dengan kekasih Allah, yang selalu mendampingi Nabi Sulaiman alaihissalam, namanya Asif bin Barkhoya atau Asif bin Barkhia. Nah beliau inilah yang di dalam surat An-Naml ayat 40 disebutkan oleh Allah yang berhasil memboyong istana Ratu Bilqis lebih cepat dari kedipan mata. Kalamhil basori ahwa akrob. Niki kesaktian karomahnya Asif bin Barkhia. Ketika sudah sampai di pinggir lautan, di pinggir samudra, begitu Nabi Sulaiman datang, angin yang begitu kencang mendadak diam. Air laut yang gelombangnya pasang mendadak tenang. Kemudian diperhatikan, melihat dari ujung kanan ke kiri, dan ternyata sekian lama tak satu pun ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena mergo saking suwe ini nguk pinggir laut, karena perintahnya kan ngoten. Akhirnya Nabi Sulaiman memerintahkan kepada jin ifrit untuk menyelam dan mengelilingi samudra. Barangkali
ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang ditunjukkan yang memang masih disembunyikan. Wah, akhirnya Ifrit niki mengelilingi lautan dari ujung dunia barat sampai timur, menyelam ke dasar laut yang paling dalam. Begitu muncul dia mengatakan, wahai Nabi Allah, kami telah mengerahkan segenap kemampuan kami, mengelilingi lautan di seluruh penjuru dunia dan menyelam ke dasarnya, tapi tak satu pun ada tanda-tanda keajaiban yang mau ditunjukkan oleh Allah kepadamu. Nah, kemudian saat itulah Asif bin Barkhoya menawarkan diri untuk berdoa. Beliau ndonga. Tak lama beliau berdoa, air laut ini terbelah Bapak Ibu. Ternyata muncul ada sebuah kubah warnanya putih bercahaya. Kubah ini diterangkan dalam kitabnya ada 4 pintu yang terbuat dari zamrud, lu'lu' wal marjan. Ada yang zabarjud, pokoknya intan mutiara, berlian yang luar biasa berkilau. Akhirnya Nabi Sulaiman mendekat, krono penasaran, akhirnya beliau mengucapkan salam. Begitu mengucapkan salam, ternyata pintu kubah ini terbuka dengan sendirinya. Begitu terbuka, didelok dadak di dalam kubah niki ada seorang pemuda yang luar biasa tampan sedang bersujud di dalamnya. Krono mendengar ada seseorang yang sedang mengucapkan salam, pemuda ini mempercepat sujudnya. Begitu selesai langsung menjawab salamnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah itu Nabi Sulaiman tanya, siapa Anda ini? Apakah dari bangsa manusia atau bangsa jin? Kok bertempat di kubah di dasar laut? Dia menjawab, ngapunten, kula iki menungso koyok panjenengan. Kok bisa kamu ada di sini? Gimana ceritanya? Jawabnya, kula niki nggadah tiyang sepuh yang sudah lanjut usia. Bapak saya lumpuh, ibu saya buta. 70 tahun lamanya kula niki melayani orang tua saya. Saya tidak pernah tidur mendahului mereka berdua, tidak pernah makan sebelum mereka berdua makan. Sebelum bapak kula kali ibu kula niki meninggal, dia pernah berdoa begini, ya Allah, berilah anak saya ini umur yang panjang dan barokah. Panjangnya umur ini senantiasa istiqomah bersujud kepadamu. Yang kedua, berilah rezeki. Berilah rizki dengan tidak bersusah payah. Diberi rizki dari arah yang tidak diduga dan tidak melalui usaha yang kerja keras. Ya. Kemudian tempatkan anakku ini tidak di langit dan tidak di bumi katanya. Nah, begitu kedua orang tua saya pun sedo, kula niki kesepian. Akhirnya enggak sengaja kula niki melampah-melampah di pinggir laut. Tiba-tiba ada sebuah kubah mendekat kepada aku dan pintunya terbuka. Akhirnya kula niki penasaran masuk ke dalamnya. Loh, moro-moro nutup piyambak dan saya dibawa ke dasar laut ini. Akhirnya Nabi Sulaiman tanya, gimana kamu caranya makan? Ketika aku lapar, Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tanaman yang langsung berbuah. Ketika buah ini muncul dan aku petik, langsung aku makan. Dan setelah itu aku tidak pernah lapar selama-lamanya. Ketika aku haus katanya, Allah memancarkan air di sampingku yang warnanya putih bersih. Begitu aku minum rasanya lebih manis daripada madu. Dan setelah itu aku tidak pernah haus selama-lamanya. Aku gunakan hidupku hanya untuk bersujud dan beribadah kepada Allah di dalam kubah ini. Kamu ini hidup pada zaman siapa? Dia menjawab, adalah masanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wah, jadi Bapak Ibu, jarak
antara Nabi Ibrahim ke Nabi Sulaiman ini 20 nabi. Jadi kalau kita urut niku dari Nabi Hum Adamun Idrisun Nuhun Huduma Soleh wa Ibrahimu Lutun Muttaba Lutun wa Ismailu Ishakun Kada Yakubu Yusuf dan seterusnya. Ini 20 nabi baru ketemu Nabi Dawud Sulaiman. Dalam kitabnya diterangkan jaraknya antara Nabi Ibrahim ke Nabi Sulaiman ini 200 tahun. Masya Allah, luar biasa ini karomah. Ya. Bagaimana caranya kamu mengetahui siang dan malam? Dia menjawab, ketika siang, kubah ini berwarna putih dan cahayanya pun terang. Tapi ketika malam, kemudian menjadi gelap. Sehingga aku tahu tandanya kalau siang dan malam karena putih dan gelap. Gimana kalau kamu ikut saya? Aku adalah Nabi Sulaiman. Masya Allah ngapunten. Mboten mawon kula tak teng mriki nggih nek melok jenengan nggih ngengek nggih pipis barang kira-kira ngono. Tapi ngene kitabe gak ono ngengek pipis ngono kan. Pun kersane kula teng mriki mawon. Karena itu saya minta untuk dikembalikan lagi ke tempat asalku katanya. Nah, di saat itulah kemudian Asif bin Barkhoyan niki ndonga ten Gusti Allah agar mengembalikan kubah ini ke dasar laut. Setelah itu kemudian air laut pasang dan menelan kubah ini dan membawa kembali pemuda ini ke dasar laut. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, bukan semata-mata kisahnya yang kami sampaikan, tapi ingat, berkat dungane siapa tadi? Orang tua, akhirnya anak ini mendapatkan karomah yang luar biasa. Karena itu di dalam hadis Nabi juga pernah ada seorang sahabat yang bertanya, siapakah orang yang kami muliakan, kami dulukan kepentingannya di dunia ini? Jawabannya apa? Ibumu lah, terutama ibu ini bahaya. Ketika ditanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu, sampai 3 kali jawabannya ibumu, baru kemudian bapakmu. Nah, makanya ketika menyampaikan hadis ini saya kemudian teringat Bapak Ibu. Ada seorang bapak yang ngajak anaknya kecil Jumatan dilalah khotibe menyampaikan hadis ini. Siapa orang yang kami dulukan kepentingannya ya Rasulullah yang harus kamu layani? Ibumu, 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 baru bapakmu. Begitu selesai Jumatan, pulang anaknya nggak tengah jalan ditakoni. Masih ingat isinya khutbah tadi? Ingat ayah. Siapa yang harus kita muliakan lebih dulu? Ibu. Kemudian siapa lagi? Ibu. Ibunya berapa? 3, bapaknya 1. Kamu punya ibu berapa? 1, berarti kurang 2. Nanti bilang ibumu ya, nggih ayah. Begitu nyampe rumah, pas ibuke mencel terong, arepe dipecel langsung ngomong, bapakmu ngomong ngono. Terong ini jumlah piro? 1. Ngomong ngene, ya apa nek terongnya diputul jadi 3 jadi. Ya Allah. Alhamdulillah Muhammad. Karena itu di dalam hadis lain Rasulullah menyatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Kemudian ridhallah fi ridhal walidain. Ini artinya Bapak Ibu, kula jenengan jangan harap punya kebahagiaan di dunia maupun di akhirat karena punya persoalan dengan orang tua dan belum mendapatkan ampunan dan ridhonya. Na'udzubillah. Karena itulah bagi kula jenengan yang kepingin oleh ridhani Gusti Allah, ya, yang orang tuanya masih hidup, mari kita sekuat tenaga berusaha untuk membahagiakan. Jangan sampai nglarakno atine wong tuwa. Nah, siapa orang tua itu? Pertama adalah orang tua kita yang melahirkan kita, ayah ibu kandung kita. Yang kedua adalah mertua kita, ini statusnya sama dengan orang tua. Dan yang ketiga adalah guru-guru kita, karena dengan guru itu kita bisa menjadi begini sehingga dapat ilmu yang manfaat dan
barokah. Itulah hakikatnya orang tua Bapak Ibu. Sebab kadang-kadang wong niku mboten paham. Ini ambek wong tua dewi Masya Allah oleh ngurmati luar biasa. Tapi nek ambek mertuane, lu kadang-kadang seji perlakuannya. Ono mertuane sambang ngoten, waduh arek teko maneh. Mulih nyangoni maneh. Niku jenenge mantu koclok iki jenenge. Iki parane wong tua gak tambah seneng, tambah kaget. Ya Allah. Enten apa mboten? Insyaallah mboten lah. Ya Allah, naudzubillah. Okay. Jadi itulah Bapak Ibu. Artinya kebahagiaan kita dunia akhirat tergantung bagaimana perlakuan kita kepada orang tua. Sampai-sampai khususnya ibu, Rasulullah menyatakan surga di bawah. Itu artinya gak mungkin kula jenengan iso mlebu swarga wong kuncine nggo ibu. Nek sampai ibu niki atine loro gak nyepuro, naudzubillah pasti neraka. Wong kuncine gak ya tertutup swargane. Nggih napa mboten? Makanya saya teringat ada lagu yang luar biasa. Dari hadis ini kemudian digubah oleh Iwan Fals dengan lagu yang judulnya Ibu. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang demi aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah penuh nanah. Seperti udara kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas. Ibu, ibu. Sallallahu Muhammad. Ya. Oh, jam piro Ustaz? Allah, ya. Yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya dalam setiap kemaksiatan yang kita lakukan kepadanya. Maka jangan sekali-kali kalian meremehkan dosa sekecil apapun. Siapa tahu dosa kita sepele justru mendatangkan murkanya Allah. Makanya Bapak Ibu ada sebuah hadis, ya gak usah tak baca hadisnya. Subhanallah, seorang wanita yang ahli ibadah, yang setiap malam tahajud, tapi justru kata Nabi termasuk ahli neraka disebabkan gara-gara mengurung seekor. Nah, ini hadisnya soket wong riwayat Bukhari Muslim. Ya. Hanya gara-gara duwe kucing dikurung gak dikei mangan lho, coba. Subhanallah. Kula nggih bayangno hadis niki. Mungkin sering entek-entek klothok atau pindangi bae nggih. Kok bola-balik hilang dikurung sampai gak dikei mangan mati lho, coba. Sampai akhirnya dalam hadisnya kucing ini saking kelaparannya makan apapun yang ada di sekitarnya. Dan akhirnya mati loh, gara-gara tidak punya belas kasihan kepada seekor kucing ini. Padahal kucing loh, bukan manusia. Menyebabkan dia sebagai seorang ahli neraka. Ini kan kayak sepele, dosa hanya gara-gara seekor kucing menyebabkan dia sebagai seorang ahli neraka. Naudzubillah. Dan yang ketiga, Allah menyembunyikan salah satu walinya kepada setiap hambanya. Siapa tahu hamba yang ada di sekitar kita ini adalah salah satu yang menjadi wali Gusti Allah. Makanya ojo pisan-pisan gampang remehno, gampang menghina orang. Siapa tahu yang dihina itu adalah wali Gusti Allah. Di dalam satu hadis qudsi disebutkan, man adali faqad adzantu birhabi. Sopo sing menyakiti waliku kata Allah, maka dia sama halnya menabuh genderang perang kepadaku. Podo karo menyakiti aku kata Gusti Allah. Loh, kekasih Gusti Allah nek digodho sing mangkel Gusti Allah. Ibaratnya kula jenengan darek cilok moro-moro nak wong nyelewon tek tuwek. Jenengan mantep napa mboten? Anak kula jenengan gak lapo-lapo moro-moro diketak arek. Dijarno napa kan mesti mangkel.
Gak mungkin ana wong tua, alhamdulillah le disyukuri iki merupakan cobaan dan musibah. Lho arek cilik di ngono. Wong tua kuculuk jenenge. Mesti mangkel wong tuane. Areke nangis tapi sing duwe gak inilah. Makanya sampai ada unen-unen hati-hati be ono wali karena doanya adalah doa yang mustajabah. Makanya di dalam hadis qudsi ini saya temukan di dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali mengutip satu hadis. Nek wong niku wis dadi wali ning Gusti Allah, kekasih Gusti Allah. Ketika dia berbuat dengan tangan dan kakinya, sebenarnya bukan dia yang berbuat, tapi hakikatnya lah tangan dan kakinya Allah. Ketika dia berbicara, sebenarnya bukan dia yang berbicara, tapi adalah Allah. Itulah kemudian dalam istilah Jawa disebut hati-hati be ono wali lewat. Krono apa? Sebenarnya yang dia berbuat, yang dia katakan bukan dia yang mengatakan, tapi hakikatnya adalah diambil alih oleh Allah. Kan bahaya ya. Makanya di dalam kitab Usfuriyah ya, ada catatan seorang Sultan Murad IV, ini Sultan Turki. Pernah diceritakan beliau ini semalam tidak bisa tidur, gelisah. Saking gelisah, saking sumpeknya akhirnya mengajak pengawalnya untuk jalan-jalan malam, tapi dengan pakaian rakyat biasa, sehingga tidak dikenal oleh siapapun bahwa dia adalah seorang Sultan Turki. Dilalah pas melewati lorong, ada seorang yang geledak, dulu ternyata orangnya sudah meninggal. Loh sing aneh Bapak Ibu, melihat ada orang mati niki lho, kabeh wong lalu lalang itu gak ono sing ngreken. Sampai beliau bengok, apakah kalian gak tahu? Umpama wong siwalan itu, matamu picek. Ya gak ngoten tangane kita. Saking gregetane ono mayit tergeledak kok dibiarkan. Tapi semua orang mengatakan ben modar lah wis, karena dia adalah seorang bahasane pemabuk berat, pezina, gak layak jenazahnya untuk dirawat dengan baik. Wah, kasaran ngoten. Umpama ten Jemur niki nate enten tiyang. Masyaallah. Wis korak wis pokoke luar biasa, Pak. Begitu dia meninggal niku wong kabeh gak ono sing innalillahi, tapi alhamdulillah ngoten. Masyaallah, iki saking jengkele wong kampung suka terganggu dengan polanya niki. Nah, niku nggih ngoten. Akhirnya Sultan Murad mengatakan, walaupun begitu bukankah dia umatnya Nabi Muhammad SAW. Baru kemudian ada seseorang yang kemudian gotong jenazahnya ke rumahnya. Ya ngerti nek iki omahe ning kono ngoten ngerti nggih. Begitu nyampe di rumah bojone iki nangis karo ngomong ngeten. Masya Allah Mas, aku yakin. Aku sebagai istrimu bersaksi bahwa engkau adalah orang soleh, engkau adalah husnul khotimah. Ya wali Allah. Nah, sebutannya ngoten. Aku yakin engkau adalah wali ini Gusti Allah. Bukankah aku telah lama mengingatkanmu, sampai kapan kau berhenti melakukan ini? Nah, akhirnya kaget Sultan Murad nih. Kenapa kamu menyebut suamimu sebagai wali Allah? Bukankah semua orang mengatakan dia pemabuk dan pezina? Memang benar, wahai Tuan. Setiap malam kerjaan bojo kula niki datang ke warung-warung untuk memborong minuman keras. Mantun ngoten digotong, dibawa pulang, satu botol, tiap botol ini dibuka kemudian dikucurkan ke dalam WC, dibuat dengan mengatakan minimal malam ini aku bisa meringankan dosa hamba-hamba Allah. Minimal bisa meringankan dosa-dosa pemuda-pemuda muslim yang mau mabuk. Nah, ngoten jawabnya. Mengapa? Umpama ana wong arepe tuku diborong dhisik kan entek. Minimal malam itu tidak jadi mabuk. Umpama arepe minum 2 gelas akhirnya dituku karek sak, sehingga dia mengatakan alhamdulillah malam ini setidaknya aku bisa meringankan dosanya hamba Allah. Nah, kemudian di samping itu dia berjalan lagi ke tempat pelacuran. Setiap rumah pelacur itu didodoki, diomongi,
semalam ini kamu kalau melayani tamu dapat uang berapa? Kalau 500.000 sekarang, malam ini tutuplah pintumu. Kamu tak ganti 500.000, tapi jangan sampai menerima tamu. Akhirnya setiap orang mesti menyangka mlebu rumahe WTS mesti zino. Gowo minuman keras mesti dia mabuk. Padahal tujuannya hanya seperti itu. Begitu sampai rumah ngomong alhamdulillah minimal malam ini aku bisa meringankan dosa orang-orang muslim. Yang arpe zino gak sido mergo wis ditutup. Akhirnya saya ingatkan sampai kapan kamu berhenti melakukan ini. Jika kamu tidak segera berhenti, matimu nanti tidak akan ada yang mau menyolatkan. Dan ternyata betul, nangis bojone. Tapi waktu itu dia mengatakan begini, wahai Tuhan, ingatlah di saat aku nanti mati, aku akan disolati seluruh ulama di negeri ini dan seorang raja sultan di negeri ini akan menyolati saya. Nah, padahal yang diomong wau sinten? Sultan dewe. Wah, saat itulah langsung jenazahnya diborong ke istana. Kemudian setelah dimandikan, dikafani, ditaruh di masjid dan seluruh diumumkan di negara itu supaya mensolatkan namanya seorang waliullah tadi. Wah, akhirnya imam besar, wali-wali ini Gusti Allah, ya para pembesar kerajaan semua ikut menyolati. Nah, itulah Bapak Ibu merupakan salah satu hikayah, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Salah satu wali Allah dirahasiakan di tempat kita, maka jangan sekali-kali kita mudah meremehkan orang lain. Makanya jari Gus Dur itu senajan asor toto lahire ananging mulya makom derajate ananging mulya makom derajate. Monggo ya Rasulullah salamun alaih ya rafi'asyat ni wa daraji atfatayajid rotal alami ya uhailal diwal karomi ya uhailal diwal karomi. Saya kira sampai di sini dulu pengajian kita Bapak Ibu. Muka-muka menjadi keterangan yang manfaat dan barokah disertai hidayah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampun Ustaz nggih? Oh ya, barangkali ada yang tanya. Nggih. Oh. Aku ndelok mau kaya ejae ngombene. Assalamualaikum Ustaz. Nggih, monggo. Niki keterangan yang terakhir tadi tentang waliullah, nggih. Kadang-kadang ada orang mengatakan iki waliullah, soalnya tingkahnya aneh-aneh. Nah, kadang-kadang begitu, cara berpakaian, cara beribadah juga tidak layak. Ada yang mengatakan iki waliullah, ojo wani-wani. Apakah betul demikian? Terima kasih. Wah, ini jadi ada sebuah makalah mengatakan la ya'riful wali illal wali. Siapapun tidak akan pernah tahu wali ini Gusti Allah kecuali podo wali ini. La ya'riful maling illal bajingan. Podo ngoten niku. Enggak akan tahu dan mengenal seorang maling nek gak podo bajingan. Enggak. Jadi Bapak Ibu, karena yang disebut rahasia itu memang rahasia Allah. Bisa jadi. Karena di dalam kitab tasawuf itu ada namanya istilah satohat. Satohat itu disebut juga jadab. Jabat itu nyeleneh. Ngeten niku. Ketoke prilakune aneh tapi ternyata nek koyo ngeten niku kan aneh. Dipandang oleh masyarakat umum dia nglakoni zina, ya apa nek gak nglakoni zina? Zahire memang ketoke mlebu
ketoke jelas gotong bir, sehingga wajar uang ini pemabuk, tukune gak siji loro kan ngoten nggih. Nah itu kan aneh Pak, tapi dia sudah siap bahasane Gus Dur, dicup gak teles, diopong gak mur, wis gak ngreken pisan ngoten. Nah itu kan nggih, makanya merupakan rahasia Allah. Wis pokoke kula jenengan bahwa wali gak pokoke aja sampai gampang kan ngoten. Bahayanya kan di situ. Ya, siapa atau walinya Allah. Tapi kata kuncinya ngeten Bapak Ibu. Untuk supaya kula jenengan mboten muskil itu kan pedomane syariat. Syariat itu secara lahir kalau dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah jelas dudu wali. Tapi kalau dia tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, ya termasuk orang-orang yang soleh, kata ngoten mawon kan ngoten.